Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak Hari Agung menjelaskan bahwa rujukan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso sebagai rumah sakit tipe A harus mengikuti alur rujukan berjenjang sesuai ketentuan Sistem Layanan Kesehatan Nasional. Ia menjelaskan pasien yang dirujuk ke RS tipe A seperti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso umumnya berasal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Paskes Pratama. Kemudian dilanjutkan ke rumah sakit tipe C atau B sebelum akhirnya sampai ke rumah sakit tipe A. Alur ini berlaku selama pelayanan medis masih dapat dilakukan di tingkat rumah sakit tipe C atau B. Namun, ada pengecualian terhadap sistem rujukan berjenjang yang berlaku dalam kondisi kegawat daruratan. Dalam situasi darurat, pasien diperbolehkan langsung datang ke instalasi gawat darurat atau IGD di Rumah Sakit Dr. Sudarso, terutama bila kejadian darurat tersebut terjadi di sekitar area rumah sakit. Terkait jenis layanan, Dr. Hari menyebutkan bahwa rujukan dari rumah sakit tipe C atau B ke rumah sakit tipe A terbagi menjadi dua, yaitu rujukan untuk rawat jalan dan juga rawat inap. Rujukan ke Rumah Sakit Sudarso sebagai rumah sakit tipe A atau kelas A itu memang secara berjenjang dari layanan dasar, ya, Vaskes Pratama, kemudian kepada rumah sakit tipe C atau tipe B, baru kemudian bisa ke rumah sakit kelas A. Nah, secara berjenjang, kalau seandainya dirujukan rumah sakit kelas C atau B itu tidak bisa dilakukan pelayanan karena kompetensinya SDM atau dokternya tidak memadai atau alatnya juga secara alkes dan sarana tidak tersedia, maka dirujuk ke rumah sakit kelas A. Nah, tetapi selain rujukan tadi memang diperbolehkan yang sifatnya kegawat daruratan bisa kemudian langsung ke instalasi gawat darurat. Tadi biasanya kegawatan darurat ini adalah kasus-kasus di mana kejadiannya di sekitar rumah sakit, ya, tidak misalkan yang dari berjenjang itu pasti berarti dia rujukannya tetap secara berjenjang dari Pratama kemudian ke rujukan kelas C, B baru ke kelas A. Nah, untuk kasus-kasus rujukan yang dari rumah sakit C, B ke rumah sakit kelas A itu ada yang masuk kategori rawat jalan, ada juga yang kategori rawat inap. Jadi secara berjenjang tidak ada kompetensi untuk poli-poli rawat jalan di rumah sakit C dan B, kemudian dirujuk ke poli rawat jalan di rumah sakit tipe A. Tetapi juga ada kasusnya sudah masuk ke dalam rumah sakit dan dilakukan pengobatan perawatan di rumah sakit tingkat C, B, kemudian baru dilakukan rujukan rawat inap ke rumah sakit tipe A. Nah, secara aturan memang ada aturannya sendiri. Kalau yang rawat jalan, dia menggunakan rujukan rawat jalan ke poli yang biasanya dia berlaku selama 3 bulan, gitu. Nah, tapi kalau yang rawat inap, dia melalui rujukan yang disebut dengan SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi. Jadi rumah sakit yang akan merujuk menginput data pasien, ya, dan diagnosa serta kebutuhan rawat inapnya apa. Kemudian rumah sakit yang dirujuk akan bisa membaca data tersebut, ya. Kemudian apakah tersedia ruangan yang diminta atau tidak, itu akan dijawab. Kalau ada tersedia, maka rumah sakit Sudarso akan memberikan informasi silakan dirujuk. Tetapi kalau seandainya belum, maka rumah sakit Sudarso akan memberitahu sementara belum bisa diterima, nanti konfirmasi balik pada waktu biasanya bergantian shift itu akan mereka disuruh menginformasi ulang.
begitu, sampai tersedianya ruangan yang tersedia. Nah, biasa. Ia menambahkan bahwa kasus yang paling sering tidak bisa langsung diterima adalah yang membutuhkan ruangan intensif seperti ICU untuk dewasa, PICU untuk anak, maupun NICU untuk bayi. Jika ruangan belum tersedia, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso tidak dapat menerima pasien rujukan tersebut secara langsung. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya bila jarak antara rumah sakit pengirim dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso cukup jauh, pasien dapat lebih dulu diterima di IGD sembari menunggu ketersediaan ruangan rawat inap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.